Ya, saya kira ini pertemuan yang cukup luar biasa ya, karena dulu kan kita sudah mulai mengasumsikan seakan-akan Jokowi dan Surya Paloh itu adalah dua kutub yang saling berhadapan ekstrim dan tidak mungkin bisa bertemu kembali. Ini mengingat misalnya ada sejumlah pertemuan ketua umum partai politik yang dikumpulkan misalnya oleh Jokowi, Pak Surya Paloh tidak diundang. Tapi sore kemarin menunjukkan betapa dua orang ini cukup luar biasa. Baik dari sisi Surya Paloh ataupun dari sisi Pak Jokowi. Dari sisi Pak Surya Paloh misalnya harus diakui ini tidak gampang bertemu dengan Jokowi dalam konteks karena memang Nasdem itu sudah dianggap sebagai anak tiri, dimarginalkan bahkan tidak dianggap menjadi bagian dari koalisionalnya pemerintah. Jadi pertemuan ini sebenarnya cukup haru sebenarnya karena ini adalah kawan lama sempat bersih tegang dan kemudian bisa muncul kembali dalam satu pertemuan yang cukup luar biasa ya. Pasti bahwa itu mengakhiri soal spekulasi di mana ada ketegangan antara Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Surya sebagai ketua umum Partai Nasdem pasca deklarasi Pak Anies sebagai calon presiden yang diusung oleh Nasdem. Kan spekulasi di publik, terjadi ketegangan dan sebagainya. Dengan pertemuan Pak Surya dan Pak Jokowi, spekulasi itu kan berakhir ya, bahwa kedua tokoh atau kedua sahabat, kedua kawan dekat ini yang sudah hampir 10 tahun lebih mereka bersahabat. Tetapi apapun itu menurut saya pertemuan ini menyejukkan lah, dalam arti perbedaan politik tidak bisa dipungkiri. Itu terlihat sekali semenjak adanya deklarasi Anies dan komunikasi politik yang makin renggang karena jarang sekali kemudian Bang Surya bertemu dengan Pak Jokowi. Kritik dari teman-teman Nasdem juga sangat terasa, baik itu dari mulut teman-teman Nasdem sendiri atau misalnya dari Metro TV yang dianggap terafiliasi dengan Nasdem. Jadi saya pikir nggak bisa lah kalau dilihat ini dengan bahasa normatif tidak ada apa-apa. Memang sedang ada apa-apa, hubungannya renggang. Surya Paloh Jokowi akhirnya bertemu di istana. Inikah tujuannya? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akhirnya kembali bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin. Keduanya diketahui terakhir bertemu pada 26 Januari 2023 lalu. Adapun pertemuan kemarin dilangsungkan beberapa jam setelah Jokowi melantik jajaran menteri baru, salah satunya Budi Aris Setiadi yang dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Budi Aris menggantikan Johnny G. Plate yang tengah tersandung perkara korupsi dalam proyek pengadaan menara Base Transceiver Station BTS Bakti Menkominfo 2020 hingga 2022. Informasi pertemuan Paloh dan Jokowi dibagikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim. Ia mengungkapkan keduanya berbincang selama hampir 1 jam hingga menjelang maghrib. Jam 17:20 waktu Indonesia Barat sampai maghrib sejaman, ujar Taslim dihubungi awak media. Meski begitu, Taslim menampik bahwa pertemuan kedua figur itu membahas soal kocok ulang atau reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi Senin pagi. Tidak bahas reshuffle itu memang wilayah Presiden, sebut dia, merasa ditinggalkan Jokowi. Dalam pertemuan awal tahun ini, Surya Paloh mengungkapkan bahwa Jokowi menerimanya dengan baik selama 1 jam 20 menit. Pertemuan itu berlangsung beberapa waktu setelah Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Oktober 2022. Paloh pun merasa tak ada yang berbeda dari suasana kebatinan mantan wakil kota Solo itu. Saya tidak melihat ada perubahan suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahami dalam memahami komunikasi, kata Surya ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta 2 Februari. Namun hubungan keduanya kembali merenggang ketika Surya tak diajak Jokowi bertemu dengan 6 ketua umum partai politik atau parpol koalisi pemerintah pada 2 Mei. Surya merasa sudah tak lagi dibutuhkan oleh Jokowi. Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan. Ungkap Surya setelah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan di Wisma Nusantara Menteng. Dan beliau tidak menanggap lagi Nasdem ini dalam koalisi pemerintahan untuk sementara, sambung dia. Kritik Jokowi soal revolusi mental. Terbaru, Surya secara terang-terangan mengkritik soal penerapan revolusi mental, salah satu kebijakan Jokowi yang diagungkan pada periode pertama pemerintahannya. Kritik itu disampaikan Surya ketika memberikan pidato di hadapan puluhan ribu simpatisan dan kadernya saat apel siaga perubahan Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Ia menilai gagasan Jokowi soal revolusi mental yang disampaikan pada 2014 belum sepenuhnya terwujud. Tapi sayang seribu sayang, harapan belum menjadi kenyataan, apa yang harus berani kita nyatakan tenggelam. Jokowi pun telah menanggapi kritik tersebut. Ia mengatakan bakal menyelesaikan berbagai pekerjaan yang dinilai belum rampung. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan, sebut Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin. Redam ketegangan. Sementara itu, peneliti ahli utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Firman Nur, menilai pertemuan keduanya sebagai upaya meredam ketegangan politik. Ia mengatakan Jokowi cukup kaget dengan kritik yang disampaikan Surya saat menggelar apel siaga perubahan. Jika dia Jokowi merasa ini mungkin enggak perlu setegak itu, kalau dibiarkan mungkin akan mengganggu, kan Jokowi ini tujuannya mau soft landing, ujar Firman kepada Kompas.com pada Selasa. Menurutnya, Jokowi menyadari bahwa Surya merupakan seorang politisi yang tak mudah ditaklukkan, maka ia mengundangnya untuk berbicara agar situasi politik tanah air tidak terlampau panas jelang pemilihan presiden 2024. Bahasa saya, dia Jokowi ingin membuat situasi enggak terlalu tajam, agak sedikit meredam. Karena Surya Paloh ini petarung juga, dia punya tools untuk itu. Dia Jokowi khawatir mengganggu soft landingnya dengan kritik tajam dan lain-lain. Di sisi lain, Firman memandang pertemuan keduanya tak lantas berpengaruh kepada kontestasi politik saat ini, sebab Jokowi dan Surya sudah memiliki pilihan politik yang berbeda. Entah kemudian ada kelanjutan di mana akhirnya Jokowi titip nama untuk bakal calon presiden Anies, mungkin saja. Tapi tentu Surya Paloh tidak akan mudah dipengaruhi, karena kelihatannya kalau dilihat dari gestur masing-masing sudah fokus pada pilihannya masing-masing.